Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dan masih dengan saya Muhammad Reski. Ya teman-teman pasti sudah tahu saya di sini untuk apa? Ya betul, tentang learning journal. Tidak perlu saya jelaskan lagi apa itu learning journal. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertemuan hari Senin kemarin. Tak banyak yang akan saya sampaikan, karena mungkin saya akan hanya menjelaskan apa saja pertemuan yang kemarin kita lakukan. Di dalam pertemuan itu kita melakukan apa saja. Seperti biasa, dosen pengampu atau Bapak Adi memulai dengan membaca doa dan dilanjut dengan absensi. Selanjutnya itu adalah public speaker 3 orang. Oke teman-teman, ya, ada Siti Nuria, seorang public speakernya tentang mengikhlaskan atau melepaskan sesuatu yang memang tidak untuk kita. Selanjutnya itu ada dari aduh saya lupa, ada lagi, mungkin lanjut saja. Selanjutnya itu kita akan masuk ke sesi materi dari kelompok 3. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan atau bahasa motivasi dan persuasi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya apa itu ceramah, motivasi, tapi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda teman-teman, tapi juga bisa menjadi satu hal yang sama. Oke, yang pertama itu motivasi teman-teman. Motivasi itu bertujuan untuk memberikan semangat dan dorongan kepada seseorang agar lebih percaya diri dan mau bertindak lebih baik teman-teman. Sedangkan ceramah bertujuan menyampaikan informasi, pengetahuan, serta nasihat kepada si pendengar teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penyampaian motivasi. Nah, jadi penyampaian motivasi ini dilakukan tuh dengan gaya yang lebih persuasif atau mengajak, energik dan membangkitkan emosi audiens. Sedangkan ceramah disampaikan secara lebih formal, struktur, dan fokus pada isi materi. Motivasi biasanya itu berisi kata-kata inspiratif, pengalaman hidup, dan ajakan untuk berubah menjadi lebih baik. Sedangkan kalau ceramah itu berisi penjelasan materi tertentu teman-teman, seperti agama, pendidikan, sosial, dan ilmiah, serta ilmu pengetahuan. Nah, motivasi ini juga lebih menekankan pada perubahan sikap dan semangat audiens. Sedangkan kalau ceramah itu lebih ke menekankan pada pemahaman materi yang disampaikan. Nah, itu kan perbedaannya. Kalau persamaannya teman-teman kita lanjut, yaitu ada sama-sama merupakan bentuk komunikasi lisan di depan umum. Yang kedua yaitu bertujuan menyampaikan pesan kepada audiens, disampaikan oleh seorang pembicara kepada banyak pendengar, memiliki tujuan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pendengar, membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dan bisa dipraktikkan langsung teman-teman. Selanjutnya itu ada praktik menyusun pesan. Perlu teman-teman ketahui, penyusun pesan itu nggak sembarangan menyusun pesan. Kayak misalkan kita ngechat ataupun ngasih komunikasi ataupun ngirim surat, itu nggak asal. Kita perlu ada yang namanya penyusunan, perencanaan pesan. Nah, perencanaan pesan ini tuh menentukan tujuan komunikasi, menganalisis audiens, memilih ide pokok, serta media komunikasi agar pesan efektif dan sesuai kebutuhan penerima. Nggak mungkin kan teman-teman kayak ngomong tanpa tahu tujuan itu apa, seperti itu. Selanjutnya itu penyusunan pesan. Nah, penyusunan pesan berfungsi sebagai mengatur dan menyampaikan ide secara logis, runtut, dan mudah dipahami melalui ide pokok, poin pendukung, serta bukti pendukung teman-teman. Selanjutnya itu adalah revisi pesan, memeriksa dan memperbaiki isi, bahasa, tata letak, serta penulisan agar pesan jelas, menarik, dan mudah dipahami teman-teman. Selanjutnya itu ada praktik menyusun bahasan. Setelah kita menentukan topik kita yang kita anggap paling baik, maka topik itu haruslah kita kembangkan dengan urutan yang dengan urutan-urutan sebagai penunjang yang dapat menambah daya tarik dan lebih mempermudah teman-teman. Yang pertama itu ada penjelasan. Seperti teman-teman tahu penjelasan itu fungsinya apa. Selanjutnya itu ada contoh, kita itu harus disertakan contoh, analogi, dan testimoni teman-teman. Selanjutnya itu adalah bahasan motivasi. Motivasi seperti yang tadi sudah jelaskan adalah dorongan dalam individu untuk mencapai keberhasilan dan meraih tujuan yang diharapkan.
Nah, adapun jenis-jenis motivasi itu ada motivasi positif dan ada motivasi negatif yang tidak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman ketahui. Oke, selanjutnya itu adalah persuasi. Nah, teman-teman, komunikasi persuasif adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku individu ataupun kelompok, teman-teman. Nah, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu dalam merangkai kata-kata atau tindakan untuk meyakinkan orang lain agar merubah sikap, pandangan, atau bahkan perilaku mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.